Ini banyak keanehan. Termasuk Mas Puji awal gabung kita adakan ritual ke Gunung Arjuna kan ada keanehan itu. Dan keanehan yang kita alami selalu ada saksinya, ada buktinya loh. Bukan sekedar mohon maaf saya mengalami keanehan malam hari, terus satu saya cerita ke teman-teman, saya paksa dengan kata iman, kamu harus percaya, tapi buktinya enggak ada. Ya. Kita enggak seperti itu gitu loh. Ya. Ya kita berserah aja ini kehendak alam gitu loh. Ya. Itu ceritanya seperti itu. Jadi ceritanya mirip-mirip barang mistis ya, tapi kok ketika saya buktikan selalu ada seperti itu. Seperti kemarin yang terakhir kita ritual di Gunung Katu kan rencana kan juga mendadak. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, organisasi kita Yayasan Raket Prasojo berdiri mulai tahun 1995. Banyak hal yang sudah kita kerjakan mulai berdiri sampai sekarang. Salah satunya kita mendapatkan tugas alam untuk melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara, keliling Nusantara. Dan ini merupakan kerja tim mulai tahun 2010 tersebut. Dan Nusantara ini tidak cuman Indonesia. Kita mulai dari Sumbawa, ya. Terus banyak tempat ya, kurang lebih sudah kita kerjakan itu 200-an lokasi, termasuk di Kamboja dan Thailand, ya, termasuk di Maluku dan Papua. Dan ini kerja tim, bukan sekedar saya. Tim yang dibentuk oleh alam. Sehingga saya mendapatkan tugas tersebut 2008. Baru saya mulai kita kerjakan itu tahun 2010. Dan kita mendapatkan wejangan, bekal dari Suwargi Bopo Guru yang ada di lereng Gunung Semeru, yang awalnya kita ragu-ragu kita ini siapa kok mendapatkan tugas begitu berat dan besar untuk melakukan ritual kebangkitan Nusantara. Dan kira-kira biayanya dari mana? Karena biayanya juga sangat besar tentunya. Tetapi oleh Suwargi Bopo Guru di Semeru mengatakan kita diyakinkan kalau ini memang merupakan tugas alam. Beliau waktu itu mengatakan yen ono pakon mesti ono pakan. Ketika ada perintah, pakon itu perintah, pasti akan ada pakan. Pakan itu ya makanan, ya kebutuhan ya. Dan pakan di sini tentunya bukan sekedar apa yang kita makan, tetapi tentang biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya konsumsi, yang ritual maupun keluarga yang ditinggalkan. Karena konsep ajaran Jawa yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itu mengatakan kita tidak boleh cuman sekedar mau ngerasakin donyo, ya, gelem ngerasakin donyo, ning ora gelem mikir donyo.
Kita tidak boleh hanya ritual ke punden-punden, ke gunung, ke goa, tetapi anak istri kita terlantar, itu tidak boleh. Sehingga ketika bicara ono pakan tadi memang harus ada keseimbangan, nggak cuma sekedar kita yang berangkat ritual yang dapat pakan, tapi anak istri kita pun juga tidak terlantar. Dan ternyata benar dawe atau perintah apa yang disampaikan arahan-arahan dari Suwargi Bapak Guru tadi. Karena ketika ada sekitar 200-an lebih lokasi yang sudah kita kerjakan, kalau kita hitung biayanya sangat besar. Ya kurang lebih bisa 2 miliar habis itu. Mulai 2010 sampai sekarang. Itu baru satu tugas itu saja. Nah, ketika beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan ritual linggih Songsong Agung Siwa Buddha di puncak Gunung Katu. Kita ingin menyongsong, nglungguhke dan menyongsong pemimpin besar yang akan menjadikan bangsa ini kembali kepada jati dirinya. Sehingga linggih Songsong Agung Siwa Buddha. Dan ketika kita melaksanakan itu, kita mendapatkan petunjuk tambahan supaya kita melaksanakan ritual. Ini kaitan dengan rentetan dengan ritual kebangkitan Nusantara ya, yang pernah kita laksanakan 2 kali juga di Sumatera ya. Kita akan melaksanakan ritual Pamalayu Mahisa Anabrang. Rencana kita akan berangkat tanggal 4 Maret. Perkiraan nanti pulang tanggal 10 kalau nggak tanggal 11. Kurang lebih 1 minggu. Ya. Nah, dari kegiatan ini ada beberapa anggota atau teman yang bertanya. Salah satunya adalah anggota kita Bu Binta dari Kediri dan juga Pak Joko Parsono dari Tarakan. Bu Binta bertanya, apa yang dimaksud dengan ritual Pamalayu Mahisa Anabrang? Siapa Mahisa Anabrang tadi? Kalau Pak Joko Parsono bertanya, kenapa kok kebangkitan Nusantara? Toh negara kita negara Indonesia, kenapa kok bukan kebangkitan Indonesia? Gitu? Apakah itu bukan penyesatan, penggiringan opini yang sesat? Kenapa harus Nusantara? Kenapa kok tidak Indonesia? Ya. Nah, ini akan kita bahas tentunya dengan diskusi, dengan kajian. Ya. Kita menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Binta dan Pak Joko Parsono tadi. Nah, ini biasanya kalau seperti ini kan kita terus nembang. Nah, ini karena Bu Naniknya nggak bisa hadir, tadi mau berangkat mobilnya rewel. Nah, ini yang ada di Sanggar Rakat Prasojo 3 orang. Nah, ini berarti langsung kondo takon. Ada Mas Hadi, Mas Anton. Nah, ini Mas Puji kameramen ikut tampil karena yang hadir cuma sedikit nih, sehingga istrinya yang sekarang jadi kameramen ini. Nah, ini siapa dulu yang mau kondo takon ini tentang tema kita ritual Pamalayu Mahisa Anabrang. Karena kebetulan nanti tanggal 4 Maret tadi saya akan berangkat dengan Mas Puji kameramen. Kalau dulu 2 kali kita melaksanakan di Sumatera. Yang pertama saya dengan Suwargi Mbah Roso. Mbah Roso yang bagian ngidung. Yang kedua saya ditemani oleh Pak Samiran. Pak Samiran juga bagian ngidung. Ya. Nah, rencana besok tanggal 4 itu sebenarnya saya rencanakan minimal 3 orang berangkat. Saya rencananya sama Mas Pranoto yang ngidung. Seperti kemarin. Dua kali yang pernah kita kerjakan. Karena pada waktu itu kita belum punya channel YouTube. Nah, setelah kita punya channel YouTube, tentunya Mas Puji akan mendampingi saya kemana saya pergi. Kalau nanti
alam mengendaki ya, jagat ngersakne ngekei pakon 3 orang. Ya nanti saya, Mas Puji kameramen dan Mas Pranoto yang ngidung. Tapi kalau jagat orang ngersakne ya tentunya kita akan berangkat cuma 2 orang. Barangkali nanti fasenya berbeda. Termasuk prosesinya juga berbeda. Kalau yang kemarin kita dapat petunjuk itu di tempat-tempat punden-punden tadi, ritualnya kita harus menyiramkan tuak dan arak. Yang terakhir tahun 2020 itu mulai dari Padang Pariaman, Teluk Muaro, Gunung Padang yang ada di Sumatera Barat, itu berakhir di Sibolga dan Aceh. Itu di punden-punden tertentu kita dapat petunjuk untuk menyiramkan tuak dan arak. Ya. Tetapi kalau besok tidak, kita mendapatkan petunjuk untuk melepaskan burung perkutut. Ya. Nah, nampaknya bisa jadi ini nanti kita berangkatnya ya cuman sama Mas Puji kameramen karena keterbatasan dana, dan semua itu alam yang mengendaki, alam yang mau filter tentunya. Nah, ini siapa dulu yang mau kondo takon? Mas Anton, monggo. Rahayu. Rahayu. Untuk kebangkitan Nusantara, bagaimana kalau yang nggak bisa ikut? Bagaimana kalau yang kepingin ikut serta, maksudnya nggak bisa mengikuti ke lokasi gitu? Yang di tempat jauh itu gimana caranya mengikuti acara gitu? Acara mau? Terima kasih Mas Anton, Mas Puji. Rahayu. Dalam rangkaian kebangkitan Nusantara, saya waktu itu mungkin tidak tahu itu termasuk itu apa anda yang pertama kali kan yang saya ikut ke Arjuno. Oh ya, itu juga termasuk ritual kebangkitan Nusantara di Gunung Arjuno itu. Ini yang sama yang ada di candi ini apa? Mas Budi sudah ikut itu juga, itu yang di Mojokerto itu. Oh ya. Itu sudah mulai kita punya channel YouTube itu. Iya. Saya ingin tahu apa awal istilahnya wangsit atau apa ya yang memerintahkan untuk tugas kebangkitan Nusantara itu asalnya dari siapa gitu. Cuman itu aja. Terima kasih Mas Puji. Nah, ini Mas Hadi. Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan, selain ubur rampenya perkutut tadi, itu apa sama dengan yang dibawa di Gunung Katu? Nah, kan saya juga pernah mendengar itu ada juga yang membawa air sumber 7 gunung. Nah, ada juga yang gitu. Apa itu juga termasuk? Terima kasih Mas Hadi. Ke Mas Puji dulu biar urut jawabannya. Jadi ketika saya mendapatkan petunjuk ini berawal dari mimpi. Awalnya itu tahun 2008. Nah, kadangkala seperti ada suara yang tidak terlihat tahun 2008. Tetapi saya tidak langsung kerjakan. Kenapa? Satu, selama ini kan saya terbiasa dengan sesuatu yang rasional, yang high logis. Saya tidak mudah langsung percaya sesuatu yang bersifat delusi. Ya. Saya takutnya ini hanya delusi gitu loh. Ya. Mimpi ya bisa jadi kan cuman mimpi. Suara tanpa rupa ya bisa jadi delusi. Ya. Sehingga tidak langsung saya kerjakan.
Sampai tahun 2010 saya dimarahi oleh Bapak Guru yang ada di Semeru. Ya, saya dimarahi. Beliaunya waktu itu memanggil saya. Saya ditanya, "Loh Tri, wong dapat tugas kok nggak dikerjakan?" Saya waktu itu ya masih menutup diri. Saya bilang, "Loh, tugas apa Bapak?" Nah, beliaunya mengatakan, "Loh, kalau ke orang lain barangkali boleh ditutupi, kalau sama saya udah tahu." Akhirnya saya cerita. Ya. Nah, akhirnya beliaunya tadi memberikan wejangan. Caranya ngetes, ya. Benar-benar ini perintahnya alam, pakone jagat, atau hanya delusi. Delusi, angen-angen, atau pikirannya Sutrimo. Ya. Saya diberi cara untuk ngetes. Salah satunya adalah ya niki pancen bener pakone jagat. Ini perintah alam, perintahnya jagat. Ya jagat kudu nyukupi kabeh kebutuhan, ngekei pakan. Sehingga pada waktu itu tahu-tahu tahun 2010 ini saya ketemu dengan Pangeran Satria Wangsa dari Kedatuan Pejanggi. Terus waktu itu beliau mengundang saya ke Lombok dengan misalnya ya pokoknya ke sana Pak. Beliau waktu itu nggak menjanjikan apa-apa gitu loh, karena ini kan bukan misi beliau dan beliau tidak mendapatkan perintah gitu, tapi beliau mengundang saya ke sana dalam artian ya biasa, namanya orang baru kenal kan ya biasa basa-basi. Sebagai contoh, saya kenal seseorang kan nanti basa-basi lah, monggo nek tindak Malang Pinara kan, di situ kan basa-basi. Beliau mengatakan, "Loh, kalau Mas Sutri mau ke Lombok silahkan nanti mampir ke rumah saya," itu kan basa-basi. Nah, ketika saya sudah mendapatkan penjelasan dan arahan dari Bapak Guru, waktu itu tahu-tahu itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Pak Purnadi, yang sekarang juga udah pensiun, sekarang juga menjadi salah satu pengurus kita, menjadi Dewan Penasihat Yayasan Rakyat Prasojo. Tahu-tahu waktu itu saya dipanggil ke rumahnya. Nah, sepulang dari rumah beliau, saya waktu itu dikasih amplop. Sampai rumah saya buka, isinya 1 juta. Loh, berarti kan dawe Bapak Guru itu kan sudah terbukti gitu loh. Loh, kini pancen pakone jagat, yo jagat menehi pakan. Loh, saya mohon maaf, saya ke tempatnya Pak Purnadi nggak minta-minta kok saya. Saya nggak bilang apa-apa. Tahu-tahu saya dikasih duit ya, oleh beliaunya. Tetapi yang jadi masalah 1 juta. Sementara saya berangkat kan tidak sendirian. Waktu itu saya berangkat 3 orang. Saya bersama Pak Kasiman dan Pak Iksun. Nah, pada waktu itu tiket bis dari Malang ke Mataram, Lombok ini 250.000. Kalau 3 orang kan 750.000, belum makannya di jalan. Nah, saya tidak ingin menceritakan detail ya. Saya singkat cerita, waktu itu kalau nggak salah 7 hari lah saya ke Lombok. Perjalanan itu pulang. Ya. Itu sampai rumah, uang saya masih sisa 200.000 dari uang 1 juta. Di perjalanan itu ada saja yang mendukung kita, yang membantu kita gitu loh. Dan dengan uang segitu, kami tidak terlantar loh di jalan. Kami tidurnya di hotel. Ini kan benar-benar bukti. Ono pakan gitu loh. Wah, ini kalau versi Brangkulon, kalau istilahnya kemarin Pak Raban, wah ini wis wahyu, wah iki wis utusan Tuhan. Ya, tapi kan ajaran leluhur kita tidak mengajarkan seperti itu. Ya, wong kabeh iki utusan kok. Kita semua itu kan utusan gitu loh. Nah,
utusan Tuhan kita ini. Itu awalnya seperti itu. Jadi, sehingga ketika saya mendapatkan petunjuk itu sering saya tes. Pernah suatu saat gini, saya ini waktu itu ada pemikiran, saya mau pergi suatu tempat. Saya jalan. Nah, di perjalanan itu ada saja kendala. Waktu itu kan saya pakai mobil sayang kuda itu. Ya. Berarti ini bukan pakone jagat dong, di tengah jalan itu ada saja permasalahannya itu. Dan karena mobil kuda saya ini juga pemberian alam. Karena waktu tugas yang kedua tahun 2013 ya, jaraknya agak panjang ya. Saya dapat tugas lagi untuk pergi ke Lombok. Waktu itu saya seperti ada bergumam dalam semedi saya itu, seperti ada dialog. Wah nek diutus konang Sumbawa ya, Lombok Sumbawa. Wah nek kono Pak bis males, aku kesel nang dalan. Seperti ada dialog. Aku pengen duwe mobil sing kuat. Nah, pengen duwe mobil sing kuat. Nah. Dan anehnya keesokan harinya, siang hari, saya ini ditelepon oleh seseorang yang waktu itu ya memang pernah minta tolong saya. Tapi saya kan sudah nggak berpikir jauh karena beliaunya ini seorang pengusaha di Lombok kebetulan juga. Kalau ke rumah saya ini sudah membawa oleh-oleh, ini nilainya bisa ratusan ribu oleh-olehnya, dan amplop minimal 1 juta ngasih saya amplop itu waktu dia minta tolong. Saya pikir kan udah selesai. Wong dia minta tolong ya udah. Saya enggak pernah minta tapi beliaunya ngasih. Tahu-tahu siang hari beliaunya telepon, Pak Sutrimo berapa nomor rekeningnya? Nah, tahu-tahu ditransfer uang itu bisa untuk DP mobil kuda tadi. Ya. Ini nyata. Mobilnya ada loh, bukan bohongan loh. Ya. Untuk uang muka mobil kuda, dan tiap bulan setiap membayar angsuran, ini ada saja uang yang ngasih, ada orang yang ngasih untuk bayar angsuran. Dan ada keanehan lagi setelah sekarang itu mobil kuda tadi tidak saya pakai untuk ritual. Kemarin kan sempat mau saya jual. Sudah saya tampilkan saya promosikan di OLX. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali orang sudah nawar, sudah deal, datang ke sini mobilnya di starter nggak bisa. Tapi orangnya pergi ya bisa, nyatanya mobilnya bisa jalan kok. Akhirnya saya ngomong ke anak-anak saya, udah mobil kuda nggak usah dijual, dirawat aja. Ya. Ini banyak keanehan, termasuk Mas Puji awal gabung kita adakan ritual ke Gunung Arjuna kan ada keanehan itu. Dan keanehan yang kita alami selalu ada saksinya, ada buktinya loh. Bukan sekedar mohon maaf saya mengalami keanehan malam hari, terus saya cerita ke teman-teman, saya paksa dengan kata iman, kamu harus percaya, tapi buktinya enggak ada. Ya. Kita nggak seperti itu gitu loh. Ya. Ya kita berserah aja, ini kehendak alam gitu loh. Ya. Itu ceritanya seperti itu. Jadi ceritanya mirip-mirip barang mistis ya, tapi kok ketika saya buktikan selalu ada seperti itu. Seperti kemarin yang terakhir kita ritual di Gunung Katu kan rencana kan juga mendadak. Nyatanya wujud. Ini juga begitu. Saya dapat petunjuk. Setelah itu saya telepon teman-teman. Ini di Sumatera untuk nanti perjalanan kita pakai mobil itu udah disiapkan oleh Bang Jatim Laurus Aritonang ya, orang Batak suku Aritona. Kalau yang dulu yang menyediakan Marulian Purba ya. Saya telepon teman-teman, ada langsung yang untuk saat ini kita udah siap berangkat kita. Tadi kita sudah cek tiket pesawat ya.
Ya, kita bicara dengan rasional saja gitu loh. Kita nggak mudah percaya dengan wah ini delusi ya, nanti malah sesuatu yang tidak enak nanti terjadi, seperti yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu yang tadi saya ceritakan. Ini bukan perintahnya alam, tapi ini saya mau nyoba ngetes gitu. Di jalan ada saja kendalanya. Ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak bisa ikut ya? Kalau saya lihat ya, yang mendapatkan perintah alam untuk melakukan ritual ini nampaknya juga tidak semua orang sebenarnya. Kalau dulu itu kan kita ada tim itu kurang lebih sekitar 7 orang. Saat ini ada beberapa yang sudah meninggal. Mbah Roso sudah meninggal, Mas Sugeng sudah meninggal. Ya. Tim kita sudah habis, yang tim lama. Seperti Pak Samiran pun saat ini juga kesehatannya tidak seperti dulu. Pak Kasiman juga tidak seperti dulu kesehatannya. Mbak Isun juga sama kesehatannya ya, karena usia ya. Nah akhirnya nampaknya kalau dulu kan 7 atau 9 orang itu kan bisa ditempuh dengan pakai mobil. Walaupun kita ke Sumbawa waktu itu kita bawa mobil. Kita nyebrang tuh 4 kali ya. Nyebrang pertama di Gilimanuk, ke Tapang Gilimanuk, terus ke Padang Bae, setelah itu dari Lombok ke Sumbawa. Kita pakai mobil. Nah, akhir-akhir ini kita mendapatkan tugas itu jauh-jauh. Kemarin ke Kalimantan, ya. Terus ke Sumatera, ya. Ini juga ke Sumatera lagi. Nah, kalau ingin nanti Mas Anton Gadang, dan kemarin di grup juga ada Mas Anton Ngawi yang tanya, kalau kita sebenarnya ingin ikut tapi karena biayanya besar bagaimana? Nah, ya berdoa dari rumah. Ya. Kita berdoa bareng-bareng ya. Mudah-mudahan kita semua lancar dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Kita selalu mendapatkan anugerah alam semesta. Terus kita mampu memberikan penyadaran kepada banyak orang, banyak pihak. Karena kalau kita lihat itu mulai dari awal kita lakukan ritual tadi, tahun 2010 itu saya lihat perkembangannya luar biasa. Tahun 2010 tuh waktu itu kita bicara tentang kebangkitan Nusantara itu bisa dihitung jari orang-orangnya. Saat ini luar biasa. Banyak pihak, banyak anak muda yang bicara tentang kesadaran kembalinya ke Nusantara, kebangkitan Nusantara. Kembalinya ke ajaran leluhur, banyak sekali. Sekarang channel YouTube aja kalau dihitung lebih barangkali 20 channel YouTube yang bicara tentang Jawa. Ya. Dan itu saya lihat mulai marak itu setelah kita lakukan itu. Walaupun kita tidak boleh mengklaim kondisi sekarang ini, kesadaran yang begitu meningkat ini karena jasa kita nggak boleh ngeklaim karena semuanya kehendak alam. Toh ketika kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara tadi, ya kita berdoa dengan ritual-ritual dengan mantra-mantra Jawa kuno. Ya, supaya apa? Mindset masyarakat Nusantara ini kembali ke kesadarannya. Sadar ingin merdeka jiwa raga, tidak diperbudak oleh bangsa lain yang berkedok ideologi, berkedok ajaran. Ya. Karena leluhur kita sudah meninggalkan ajaran-ajaran spiritual culture untuk anak cucunya, untuk kita semua. Dan juga dengan kembalinya ke ajaran Nusantara bukan berarti semua nanti akan seperti kita orang keturunan Jawa, bukan. Yang kita harapkan apa? Ya nanti ya teman-teman Batak itu ya kembali ke jati dirinya orang Batak gitu loh.
Yang Dayak pun kembali ke jati dirinya orang Dayak. Sehingga ketika melihat dari berbagai postingan kita di YouTube, di Facebook, di TikTok, ini banyak orang lain yang berpikir kerdil. Dia mengatakan, loh saya bukan orang Jawa kok. Kenapa kita harus niru? Nah, yang nyuruh Anda niru kita tuh ya siapa gitu loh. Ya kan kalau Anda orang Lampung ya jadilah Anda dengan jati dirinya orang Lampung gitu loh. Seperti halnya di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sekarang mengatakan Jawa Barat itu sudah kehilangan jati diri itu lama gitu loh. Nah saat ini mulai kembali bagaimana jati dirinya orang Jawa Barat. Ya kita maklumi aja lah kalau ada pemirsa kita yang komentar seperti itu karena SDM-nya kan tidak sama. Ya. Bukan berarti kita ingin mengajak orang harus seperti kita semua, enggak, tapi kembalilah ke jati diri Anda. Ya. Yang orang Buton ya jadilah orang kembali jati diri orang Buton. Orang Dayak kembali ke jati dirinya orang Dayak. Orang Sasak kembali ke jati dirinya orang Sasak. Ya. Sehingga yang nggak bisa ikut ya nanti berdoa di rumah, bantu kita dengan doa terutama kalau malam hari ya. Bagi yang ingin menyertai ya monggo tapi biaya mahal. Nanti di Sumatera kalau biasanya ini yang dampingi kita teman-teman dari Batak itu banyak dari berbagai marga. Mereka memahami apa yang kita doakan, yang kita ritual itu mereka memahami. Walaupun dalam cerita itu ada sejarah. Ya. Panglima Jawa mendirikan kerajaan di tanah Batak dan membentuk marga tersendiri di Batak. Salah satu panglima anak buahnya Maesa Anabrang atau Kebu Anabrang. Ya. Nah, Mas Hadi tadi tanya? Ubur ampenya. Nah, ubur ampenya setiap kita ritual tuh uburannya berbeda-beda. Tergantung kadang-kadang petunjuk yang kita dapatkan. Tadi saya sampaikan waktu kami ritual kebangkitan Nusantara ke Sumatera beberapa waktu yang lalu. Yang kita datangi waktu itu rutenya, kita pesawatnya kan Surabaya Padang Pariaman. Kita pertama ke Teluk Muaro, ke Gunung Padang di Sumatera Barat. Setelah itu ke Tanah Datar. Tanah Datar itu ke daerah Pagaruyung. Setelah itu ke Bukit Tinggi, terus Muara Takus. Nah setelah itu ke Padang Lawas, di sana ada Candi Bahal. Terus waktu itu terus ke Pematang Siantar. Yang tahu daerahnya ini Bang Jatim, Lawrence Saritonang, saya nggak begitu hafal beberapa. Yang kita datangi banyak punden-punden ya, punden-punden setempat, masyarakat setempat gitu loh. Terakhir sampai kita ke Sibolga waktu itu. Nah kalau yang ini, yang tanggal 4 besok, ini rutenya berbeda lagi. Kalau yang kemarin tadi kan kemarin tuh tahun 2020 itu kita ritualnya ubur ampenya dengan tuak dan arak. Kita menyiram tuak dan arak di punden-punden tadi. Tuak sama arak. Nah, waktu itu yang agak kesulitan itu kan kita arak. Karena selama ini kan arak itu kan penjualannya kan terbatas. Kalau tuak, di Sumatera banyak. Mereka ada namanya lapu tuak. Lapu itu warung ya, warung tuak ya. Nah, waktu arak yang kita agak sulit waktu itu, sehingga biayanya cukup mahal waktu itu. Kalau tuaknya banyak sana, tuak, araknya yang mahal waktu itu. Nah, ini sementara nanti beda. Setiap ritual itu selalu berbeda. Ubur ampe yang kita bawa tergantung petunjuk yang ada. Nah, kalau diberi petunjuk apa, pasti ya ono pakan gitu loh. Kalau nanti
dan walaupun sesulit apapun kemarin ya kita memakai tuak dan arak ya, tapi tetap dapat. Ya. Selalu dapat ya, selalu membawa itu. Ya. Nah, untuk rute tanggal 4 besok itu pertama kita penerbangannya nanti Surabaya Medan, Kuala Namu. Ya. Nah, dari Kuala Namu kita nanti rencana ke Binjai. Nggak tahu nanti Mas Bang Jatim yang membuat jadwal. Binjai bisa terus ke Samosir, terus nanti ke Sungai Ular di daerah Serdang Bedage, Tanjung Murawa. Terus setelah itu rencana ke Padang Lawas, tapi Padang Lawas nampaknya alam tidak mengendaki. Ya, terus langsung ke Bagan Batu, dari Bagan Batu ke Dharmasraya, terus ke candi-candi yang ada di Jambi. Nah, ini ada anggota kita pensiunan Polri di Polda Jambi. Tadi di grup kan sudah nge-share itu candi-candi di Jambi tadi. Nah, itu Pak Suharno pensiunan Polri Polda Jambi. Nah, ini kan juga kehendak alam gitu loh. Jadi saya nggak menyuruh kok, nggak minta kok ke Pak Suharno tadi. Karena yang saya tahu beliaunya sekarang sudah di Jawa karena setelah pensiun pulang kampung gitu loh. Beliaunya orang Karanganyar, Solo ya. Nah, tapi tanpa saya minta beliaunya nge-share memberikan petunjuk ini loh nanti yang akan kita datangi. Ya. Berarti kan alam selalu ono pakon ono pakan. Ya. Nah, kenapa ritual ini kita kita kasih nama ritual Pamalayu Maesa Anabrang. Siapa Maesa Anabrang? Ini pertanyaannya Bu Dr. Binta. Maesa Anabrang atau Kebu Anabrang ya, ada yang menyebutnya Kebu Anabrang, ada yang menyebutnya Maesa Anabrang, ada yang menyebutnya Maesa Arema. Beliau adalah Panglima Angkatan Laut Kerajaan Singosari yang mempersatukan Asia Tenggara. Bahkan tercatat saat ini pasukan khusus Filipina, negara Filipina, ini bela dirinya itu bela diri Sondong, peninggalan dari Kebu Anabrang. Sondong atau Sundang, ya. Ada yang mengatakan Sondong, ada yang mengatakan Sundang. Ini ilmu bela diri asli Singosari. Nah, anehnya kita yang jadi prihatin toh. Kita saat ini kan tinggal di Malang, di Singosari, bekas kerajaan Singosari ya. Saat ini masih adakah ini penggiat pencak silat itu masih tahu tentang ilmu pencak silat Sundang atau Sondong ini? Nah, kalau ada, tolong para pemirsa, kalau ada yang masih menguasai ilmu pencak silat Sundang atau Sondong, peninggalan Panglima Angkatan Laut Singosari, Maesa Arema atau Kebu Anabrang. Sementara di Filipina masih ada yang menguasai ilmu itu gitu loh. Ya. Bahkan dengan ilmu tadi, sehebat-hebatnya Ronggolawe itu mati terbunuh oleh Maesa Arema di Sungai Tambak Beras. Karena waktu itu dalam cerita kan antara Ronggolawe sama Maesa Anabrang ini kan diadu ya, difitnah oleh Dyah Halayuda ya. Padahal keduanya sama-sama pahlawan Majapahit kan. Karena setelah Singosari jatuh, Maesa Arema ini otomatis kan beliaunya ini menjadi anak buahnya Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Nah, kenapa kita kok kebangkitan Nusantara yang ditanyakan oleh Pak Joko Parsono Tarakan? Karena memang dulu kita ini ketika menyebut teritorial, ketika menyebut wilayah, ketika kita menyebut sebuah bangsa besar adalah Nusantara, bukan Indonesia. Yang kita harapkan adalah kebangkitan Nusantara, kebangkitan manusia-manusia Nusantara menjadi manusia seutuhnya. Sehingga kita cukup bersyukur ketika Arina, putrinya Mahathir Muhammad,
Dan bahkan Mahathir Muhammad sendiri, bahkan ada salah satu raja di wilayah Malaysia mengatakan apa? Bangsa Melayu sudah dijajah Arab gitu. Mereka mulai bangkit kok. Kalau di Indonesia belum ada pemimpin tokoh nasional kita yang berani bicara seperti itu gitu loh. Bangsa kita masih mabuk Arab. Bahkan tiap bulan itu negara ini APBN-nya ratusan triliun kita untuk memperbesar budaya Arab. Mulai APBN, APBD, tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten. Ratusan triliun kita ini. Hanya ingin menjadikan bangsa ini menjadi bangsa Arab. Sementara jati diri kita dengan budaya kita dihabisi. Nggak ada anggaran malahan. Ini kan bangsa ini bangsa mabuk. Kita ini bukan bangsa Arab kok. Mau disulap menjadi orang Arab. Mulai kecil sudah diajari dengan bahasa Arab. Sementara bahasa Jawa nggak diajarkan. Bahasa Batak tidak diajarkan. Ya. Bahasa Dayak tidak diajarkan. Dan ini benar-benar kejadian di seluruh Indonesia gitu loh. Nggak cuma Jawa. Saya beberapa kali ketemu, mohon maaf, saudara-saudara orang Batak masih punya marga, saya tanya, Anda tahu bahasa Batak? Nggak ngerti katanya. Ternyata nggak cuma orang Jawa saja, saat ini orang Jawa yang tidak Jawa. Banyak anak-anak muda Jawa nggak ngerti bahasa Jawa. Dan itu terjadi nggak cuma suku Jawa, Batak pun mengalami seperti itu gitu loh. Bangsa ini mau dijadikan Arab, ini yang jadi kita prihatin gitu loh. Ya. Padahal kita bukan orang Arab. Anggarannya ratusan triliun loh. Anggaran dari APBD dan APBN. Sehingga yang kita harapkan nanti Nusantara bangkit. Kita tidak mungkin bangkit sendiri. Ya. Taruhlah umpamanya Indonesia bangkit ya. Tapi kalau sekitar kita juga tidak bangkit, masih ada yang mabuk Arab, ada yang mabuk Israel, ya kita kesulitan kita. Karena kita memang dulu adalah satu saudara. Ya. Itulah kenapa kita menginginkan kebangkitan Nusantara. Kalau untuk negaranya yang ya sudah terbentuk, ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, ya biarkan saja karena itu memang perkembangan zaman. Yang kita inginkan adalah kebangkitan Nusantara. Bagaimana manusia-manusia Nusantara itu sadar, ya, kembali ke jati dirinya. Bahkan literasi yang saya dapatkan terakhir itu bagaimana Vietnam itu ternyata bagian dari kita. Dan Vietnam itu pernah 2 kali diselamatkan oleh Singosari dari kehancurannya diserang oleh Mongol. Beberapa hari yang lalu kan saya share di grup Rakyat Prasojo itu literasi yang saya dapatkan. Kita harus bangkit bersama. Bangkitnya kesadaran manusia-manusia Nusantara. Ketika bangsa-bangsa Nusantara, manusia-manusia Nusantara itu bangkit, tentunya semuanya benar-benar akan bangkit kembali ke jati dirinya menjadi merdeka jiwa raga. Kalau kita bicara negara, ya biarkan saja yang Indonesia tetap ada Indonesia, ya. Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, Kamboja, Thailand, biarkan saja. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti bangsa Nusantara itu kembali bersatu seperti halnya Uni Eropa. Tidak menutup kemungkinan kalau memang alam menghendaki. Jangan kita berpikir picik gitu loh. Saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang serupa oleh Pak Joko Parsono itu juga apa ya, sedih, geli gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita perlu memberikan penjelasan. Sehingga nanti tanggal 4 itu kita akan napak tilas. Saya sudah minta tolong ke Bang Jatim untuk menelusuri di mana saja petilasan-petilasan Kebu Anabrang ketika di Sumatera. Ya. Termasuk salah satu dari panglimanya yang menikah dengan orang setempat ya. Ini namanya, kalau panglima tadi namanya Indra Warman ya. Adalah salah satu panglima tentara Singosari di bawah Kebu Anabrang ya. Namanya tercatat dalam cerita Batak Simalungun tentang
bagaimana Kertanegara dari Singosari. Nah, ketika Kebu Anabrang kembali ke Jawa, ia tidak membawa semua pasukannya, tetapi meninggalkan sebagian di bawah pimpinan Indrawarman tersebut untuk menjaga keamanan Sumatera. Indrawarman dipercaya untuk menjaga daerah ekspedisi Pamalayu di muara Sungai Asahan. Ya. Nah, ini kita spill sedikit, kita bacakan semuanya ya. Nah, pendirian kerajaan oleh Indrawarman tadi itu di daerah di kerajaan Silo oleh Indrawarman dan pasukannya asal Jawa, dibantu oleh Marga Siregar yang datang dari Lotung, Samosir Timur. Mereka bekerja sama untuk melawan desakan marga lain dan mereka untuk bersatu ya. Nah, ini yang kita datangi nantinya ya. Bagaimana ritual Pamalayu Mahesa Anabrang. Ya, mudah-mudahan ya doa kita, ritual ini kan dikehendaki alam sehingga ono pakan. Tapi kita kan juga masih belum tahu apakah doa kita nanti akan dikabulkan oleh alam atau tidak. Ini bergantung pada kemampuan kita memunculkan vibrasi energi semesta untuk bersinergi dengan energi semesta. Ya biasanya kalau sampai gagal ya tentunya harus diulangi lagi. Tapi pengalaman yang sudah selalu ada hasilnya. Tapi kita tidak boleh mengklaim kalau itu jasa kita. Karena kita hanya sekedar menjalankan tugas. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya. Mas Anton? Dah, Mas Hadi tanya lagi? Monggo. Ini ditanyakan mengenai ritual tadi. Ya. Itu apa ada hubungannya melunturkan, kan dulu itu ceritanya ya ini. Ya. Kan Tar Jawa itu ditumbali mocopat. Yeah. Nah, apa ada hubungannya dengan itu supaya luntur energi-energi dari luar? Itu aja. Terima kasih. Ya, kalau ada sebuah cerita tentang tumbal Syekh Subakir ya dengan huruf Arab atau tulisan Arab, saya nggak ngerti, itu memang ceritakan beredar seperti itu ya. Nah, kita untuk membuka takbir alam ya kita beberapa kali itu dengan tembang juga, dengan tembang Jawa kuno, mantra-mantranya Jawa kuno. Tadi saya sampaikan kemarin kita bareng dengan Suhargi Mbah Roso, dengan Pak Samiran ya. Nah, kalau yang ini tadi saya hanya berserah pada kehendak alam. Kalau alam berkehendak, ini kan masih ada waktu. Siapa tahu nanti tahu-tahu lah, ini kan ada anggota kita ya yang kemarin bilangnya mau dapat proyek program makan siang gratis tadi ya. Beliaunya sedang kalau ini deal, beliaunya menjanjikan kita biaya ditanggung semua. Nah, kalau ini memang kehendak alam ya tentunya anggota kita tadi tahu ini lancar dia dengan dapat proyek tadi gitu loh. Terus kita diberi biaya. Nah, kalau itu yang terjadi ya paling tidak kita akan berangkat minimal 3 atau 5 orang. Tetapi kalau alam semesta tidak berkehendak untuk dengan tembang ya tentunya tadi kita saat ini sudah siap berangkat 2 orang. Ya. Ya tentunya nanti alam akan memberi petunjuk yang lain. Ya. Tidak tahu bagaimana, kita berserah aja. Jangan kita terlalu berekspektasi sementara kemampuan tidak ada, nanti hasilnya malah menyakitkan. Kita berserah saja. Ada lagi yang ditanyakan ya. Ini kita beri penjelasan tentang ritual Pamalayu Mahesa Anabrang karena kita ingin napak tilas di mana petilasan-petilasan eyang
Maesa Anabrang. Kita sebagai anak cucunya kan kita napak tilas. Ya. Sementara kalau saudara-saudara kita yang Brangkulon, yang katanya ibadah menurut agamanya kan juga napak tilas. Kan sama-sama napak tilas. Nah, anggap saja kita ini ya memang napak tilas gitu loh. Kalau mereka itu napak tilas ke leluhurnya bangsa lain, ya bangsa Arab, kita napak tilas pada leluhur kita sendiri kok. Leluhur Nusantara. Leluhur kita sendiri kok. Leluhur Singosari. Loh kita ini darah-darah Singosari kok. Kan kalau menurut saya masih mendingan kita tuh napak tilas leluhur kita sendiri. Sementara mereka napak tilas leluhurnya bangsa lain. Nah, dengan biayanya mahal lagi, disubsidi pemerintah lagi. Nah, kita laksanakan dengan swadaya maksud saya. Dengan biaya sendiri kan swadaya, kemampuan sendiri gitu loh. Ya mudah-mudahan ya semuanya mendapatkan restu alam, mendapatkan izin alam. Kita hanya sekedar menjalankan tugas. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi sedikit penjelasan tentang sekilas tentang ritual Pamalayu Maesa Anabrang. Kita tidak ingin mau pamer, sombong, tidak. Yang kita jelaskan sebatas yang kita tahu, yang kita kerjakan. Ya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.